Berarti dulu apa kuliahnya? Saya dulu bahasa Inggris, Pak. Weh, I love you. Apa coba? Gimana? Iya, keren. Di BSD, Sarjana Biata Taman Siswa Oh, nah yo Yogyakarta. Jogja. Nah ini Pak dulu udah kerja di sana di Jogja. Terus saya usaha ini nggak ada marketingnya. Waduh ini Nggak ada gimana? kemajuan. Terus nggak ada kemajuan kan? Cuma di dapur ya ada ide banyak tapi nggak ada kemajuan. Anak saya suruh pulang. Nah kok pulang nak? Oh ibu dibantu Usaha ini gitu. Terus akhirnya tahun 2017 pulang Pak. Baru kita konsen ke Bandung ini. Iya. Terus Gajinya waktu itu sama sini banyak kan mana? lebih asik wirausaha sih, Pak. Wow. Iya, benar. Pantasan gue ngomong. bener Pak dia ke korban tuh udah saya tak keluar pengen Ya, fokus. fokus ke Iya. Bandung ini. Siapa namanya? Jadi punya ide kalau Selamat nggak siang, punya nama saya Ratih Suci Wulandari. Kami dari UKM Bandung Presto Burita Boyolali. Ini produknya apa saja, Mbak? Produknya kita ada 22 olahan, Pak. Jadi mulai dari olahan basah, kering, cemilan, sambal. Mulai dari misalnya frozen food, ada pepes Bandung Presto, Bandung Crispy, cabut duri, otak-otak Bandeng. Terus ada juga yang produk kering, itu ada berupa cemilan seperti abon Bandeng, serundeng Bandeng. Dan itu olahannya nggak cuman kita buang aja, tapi durinya kita olah juga seperti stik duri Bandeng. Terus duri-durinya itu juga kita buat kaldu seperti untuk masakan. Ada juga yang dibuat kering untuk empasi untuk baby. Terus yang ketiga itu juga ada produk sambal. Awalnya gimana idenya bisa punya usaha gini? Awalnya itu mulai dari tahun 2016 sih. Cuman kalau ibu bapak dulu awalnya mulai dari tahun 2006 itu jualan nasi uduk bubur ayam. Terus berikutnya karena tempatnya pindah-pindah, karena kan kita kontrak di sana di Jalan Pandanaran. Setelah itu kita berinovasi gimana caranya berkembang. Akhirnya tahun 2016 ibu bikin olahan bandeng, tapi waktu itu masih pepes bandeng. Dan itu temennya sama sayur asem. Terus banyak yang suka. Akhirnya kita berinovasi untuk membuat aneka ragam. Misalnya ada turunannya, nggak cuma pepes bandeng. Waktu itu ada Bandung Presto orinya juga ada, Bandung Presto kremes juga ada. Terus banyak yang suka, akhirnya gimana ya biar orang-orang juga nggak bosen kan. Terus kita membuat aneka macam sampai 22 olahan sampai sekarang ini. Yang paling disukai orang apa? Paling suka tetap yang olahan pertama, pepes Bandung Presto. Itu olahannya memang ada kemanginya sama sambelnya. Jadi memang khusus ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu kantoran itu seneng banget yang namanya masakan yang simple, praktis dan disukai sama semua keluarga. Itu yang kedua Bandeng Crispy cabut duri. Jadi bandengnya itu dicabut duri baru dibuat seperti kayak Kentucky kayak gitu. Yang beli dari mana saja, Mbak? Yang beli itu kalau mungkin wilayah sini udah semua. Terus untuk wilayah seluruh Indonesia itu sudah semua. Bahkan kita sudah mencapai ke mancanegara. Jadi kita pernah ekspor ke Hong Kong, Manila, Singapura, Malaysia. Pengirimannya pakai apa? Pengirimannya pakai JP Buy. Ada yang pertama, terus yang kedua pakai BJE. Mengenai pemasarannya bagaimana? Pemasarannya kita juga ada online sama offline. Kalau offline, kita sementara waktu itu kan tahun 2017 pernah kami titipkan di Transmart juga. Terus yang sekarang yang terbaru ini di Rest Area 456 di Salatiga. Terus kita juga buka outlet di sini di Jalan Anggrek sini juga ada. Terus kalau untuk online-nya kita ada Instagramnya, websitenya juga ada, Facebooknya ada, fanspage-nya juga ada, WA bisnisnya juga ada, dan kita juga dibantu sama kontak.com. Kita sudah bekerja sama juga selama 6 bulan dulu. Terus marketplace itu sudah ada di Shopee, Bibli, Tokopedia, Bukalapak. Omset sebulan rata-rata berapa? Kalau rata-rata selama pandemi atau Sebelum dan sesudah. Sebelum terasa banget memang dari sekitar 9 sampai 10 juta itu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ini
memang turun sekitar 4 sampai 5 juta. Berapa orang dilibatkan di proses? Proses ada di bagian produksi, di bagian marketingnya juga ada sekitar 4 orang. Kalau harganya rata-rata berapa? Rata-rata mulai dari 16.000 sampai 40.000. Tergantung olahnya juga Pak. Kalau misal kayak ke bandeng ori gitu 16.000. Terus stiknya juga 15.000. Yang paling mahal abonnya. Memang prosesnya itu kan sangat lama. Kedua sama otak-otak bandeng. Itu otak-otak kita terbuat dari daging murni. Jadi nggak ada tambahan terigu atau kentang apapun. Jadi memang kita di sini kualitasnya yang kita jaga. Dulu waktu mengolah ini ilmunya dari mana? Waktu awalnya otodidak Pak. Otodidak mulai yang dari pepes itu. Terus kita bekerja sama dengan dinas koperasi, diberi pelatihan. Ada juga terus kita bekerja sama diajak sama dinas Disnakan. Itu disuruh ikut juga pelatihan. Akhirnya tapi cuma sebagian, yang lainnya kita inovasi sendiri. Kayak seperti kita memanfaatkan limbahnya itu dulu Pak. Kalau mereka kan misalnya kayak bikin abon, kita juga ilmunya dari sana kayak gitu. Didampingi lah Pak dari dinas. Selama ini kendalanya apa? Kendalanya mungkin kita di perizinan ya Pak. Kita memang ingin berkembang. Kan sementara ini kan kita masih ngontrak di sini. Kalau kemarin itu kita sudah ada izin PIRT, sudah ada untuk legalitas. PIRT dari Dinas Kesehatan sudah ada. Terus halal, sertifikat halal itu juga udah ada dari MUI. Terus NIB juga sudah ada, UMK sudah ada. Terus selanjutnya untuk makanan frozen food memang diharuskan untuk Badan POM, BPOM. Dan kita sementara memang belum bisa melakukan karena kondisi di rumah produksinya kan memang harus sesuai standarnya. Itu juga belum bisa diubah-ubah nih di bagian rumah produksinya. Kendalanya itu legalitas. Mungkin ya kita dibantu pemasarannya juga selama pandemi ini sih Pak. Karena terasa banget turunnya sampai 60 sampai 70%. Jadi orang-orang memang lebih waktu awal-awal kan takut Pak dia beli-beli gitu. Terus harapan ke depan? Harapan kedepannya kita untuk legalitas pengen punya legalitas BPOM atau MD itu yang dikeluarkan dari BPOM. Terus kedua pengen punya tempat produksi yang lebih memadai. Terus ketiga juga punya outlet di setiap provinsi. Jadi kita kalau misalnya ada reseller atau agen nggak berat di ongkirnya. Itu yang kita misalnya kendalanya, Mbak ongkirnya kok mahal banget ya kayak gitu. Mereka itu banyak yang minat Pak karena olahan bandeng yang di sini tuh bervariasi dan jarang ada kompetitornya. Mungkin kalau sekarang itu kan cuma bandeng presto aja sama bandeng itu pepes gitu kan. Cuman kalau kita kan memang benar-benar yang disukain masyarakat tuh apa sih gitu. Apa yang mereka butuhkan apa selama pandemi ini kemarin tuh kita juga mikir gimana caranya tetap berinovasi. Terus pengambilan bahan, misalkan bandeng dan sebagainya itu dari mana saja? Pengambilannya kita kan bandengnya itu dari Juwana Pak. Cuma di sini ada kita dari distributor, kita ngambilnya di sana. Kalau misalnya untuk kita bisa sih ngambil dari sana langsung, cuman memang ada batas minimal, misalnya 100 kilo. Sedangkan kita belum ada tempatnya, freezernya juga belum ada kayak gitu. Jadi kita bandeng segar datang langsung kita olah. Seperti hari ini tadi kita bikin bandeng prestori. Kalau selain itu, misalkan ada pepes dan sebagainya itu kan membutuhkan sayuran. Itu pengambilannya dari mana? Dari pasar Pak. Langsung dari pasar ya? Iya. Tidak di delivery seseorang atau gimana? Enggak. Bapak selalu yang belanja dari pasar sih. Oh gitu. Iya. Oke, terima kasih.